Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, Tuhan Kau baik, untuk selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih buat kasih setiamu, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat segala sesuatu yang Kau lakukan buat kami. Dan urapi kami semuanya, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, biar kami terus semakin mengerti kebenaran dan semakin diberkatin Tuhan. Kami percaya setiap orang dalam ruangan ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang pegang HP-nya dulu. Setelah pegang HP-nya, terus di silent. Saya terbiasa kalau lagi khotbah, saya nggak mau dengar suara handphone. Saya ini termasuk pendeta galak. Nanti cari di YouTube namanya Peter Guntur, pasti ketemu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Harusnya kehidupan kekristenan kita ini dalam kondisi apapun kita harus bahagia. Dan cirinya orang bahagia itu meski sedikit buka bibirnya agak ditarik kanan kiri. Ngapain itu kira-kira? Coba senyum dulu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya kan? Itu orang berbahagia. Harusnya. Tapi seringkali kita berbahagia ketika kita dapat berkat. Ketika nggak didapat berkat bagaimana? Dapat rumah baru bahagia nggak? Wah, bahagia. Uang jajannya lebih bahagia nggak? Pasti bahagia. Tapi perjalanan kehidupan kita kan nggak selalu bahagia kadang. Tapi kita harus memutuskan bahagia. Karena bahagia itu keputusan hati kita. Bahagia itu tidak ditentukan dari segala sesuatu yang di luar kita harusnya. Harusnya. Kebahagiaan itu sumbernya dari Yesus yang di dalam kita. Tapi kebanyakan orang nggak bisa bahagia karena dipengaruhi dari luar. Berapa banyak dari kita ini, di antara ini, ketika dengar perkataan buruk dari orang lain kepikiran, nggak bisa tidur. Kayaknya nggak ada ya. Ini pernah tersinggung semua apa nggak kira-kira ini? Ada yang pernah marah nggak? Banyak. Kenapa bisa marah, saya mau tanya. Kenapa marah? Bagus nggak marah itu kira-kira? Tapi sering ya kita marah. Alkitab katakan loh, amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kita udah ngerti itu, tapi terus lakukan terus. Dan akhirnya kita nggak bahagia. Alkitab katakan kita harus berbahagia. Yesus sendiri khotbahnya pertama kali isinya apa? Berbahagialah kok. Supaya apa? Kita nikmatin hidup di bumi ini dengan bahagia. Karena banyak orang hari ini nggak bisa bahagia. Karena dipengaruhi oleh segala sesuatu yang di luar. Kondisi apapun, situasi apapun, keadaan apapun, harusnya tidak pernah mempengaruhi yang di dalam kita. Kalau kekristenan kita itu powerful, harusnya kebahagiaan kita itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang di luar kita. Kalau kekristenan kita ini bertumbuh ke arah Kristus, harusnya. Yang jadi masalahnya kita ini benar-benar bertumbuh di dalam Kristus apa enggak? Kita ini jadi orang Kristen mingguan toh, atau Kristen yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita hanya minggu ke gereja, hari biasa, kita nggak pernah buka Alkitab, kita nggak ngerti apa-apa loh. Harusnya, kalau kekristenan kita ini bertumbuh ke arah Kristus, semakin powerful ke arah Kristus, kan harusnya bertumbuh dewasa kan? Secara rohani loh. Memang ini banyak yang lebih senior, saya baru umur 46, mau ke 47 bulan depan. Masih muda sekali. Ini kan umurnya sudah melewatin masa keemasan malahan. Nanti ada beberapa yang memasuki masa brilian lagi. Harusnya umur kita kan semakin hari semakin
tambah hikmat, tambah pengertian, tambah pengetahuan. Kata Alkitab, Tuhan itu tetapkan umur manusia itu. Kenapa ini kok diskotik sendiri itu? Harusnya menurut Alkitab umur manusia itu 120 tahun. Menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6, 126 tahun. Tapi karena manusia ndablek, makan sembarangan. Ada yang suka daging, yang haram-haram suka nggak? Kelihatannya suka semua ya. Suka nasi padang kan? Semua makanan yang enak-enak itu kita nggak kontrol, nggak kita kendalikan. Apa yang terjadi? Kolesterol naik, penyakit mendatangin kita. Apalagi pola tidurnya sembarangan. Saya ini pernah bulan berapa ya? Bulan Agustus saya itu pernah sakit parah. Saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Ternyata waktu bangun tidur tiba-tiba tangan saya kesemutan dan saya masih bisa jalan waktu itu. Tapi malamnya saya telepon dokter, saya disuruh langsung ke klinik atau dokter setempat. Saya di MRI, ternyata ada penyumbatan di kepala bagian sini. Dan sekarang normal, sehat. Dulu badan saya gemuk sekali, 90 kilo, sekarang tinggal 70 langsing ya kan. Makanya agak gemuk-gemuk meski dikurangin ini. Pola makan harus sehat, supaya umur kita panjang. Ini ada oma, ada opa, ini umurnya panjang-panjang ini. Wah, ini mereka dapat kasih karunia lebih nih. Kalau bisa nanti umur 100 tahun masih perkasa. Kata orang dunia, umur semakin tua katanya semakin kayak anak kecil. Itu kan kata orang dunia. Betul nggak? Katanya kayak anak kecil tambah pikun. Itu orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan tambah tua, tambah punya pengaruh, tambah punya hikmat, tambah dipakai memberkati anak cucu, jadi contoh. Tapi ada beberapa perempuan yang semakin tua semakin bawel. Kayaknya nggak ada di sini ya. Semoga tidak ada. Memang bawel buat suami, buat anak-anak itu bagus. Tapi juga harus taraf masih normal. Kalau abnormal perlu bertobat juga, kebanyakan kata-kata. Nanti jadi batu sandungan akhirnya. Tambah hikmat, tambah pengertian. Biasanya ya kalau istri bawel itu tandanya sayang sama suami. Dulu saya sering diperingatin sama istri saya. Tahu nggak kenapa saya ini sampai sakit parah begitu? Saya nggak pernah tidur malam selama hampir kurang lebih 15 tahun. Saya tidurnya jam 5 sampai jam 6 pagi, itu jam 10, 9 bangun. Terus pola makan sembarangan. Sejak itu saya puasa intermittent, badan tambah sehat. Terus sekarang diurusin ahli gizi, sekarang tambah sehat. Sekarang saya berubah total. Nah ini pelajaran mahal. Kita ini hidup harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita. Berkat yang Tuhan percayakan, bahkan Tuhan berikan rumah ini harusnya menjadi rumah berkat ini, bukannya sekedar rumah tinggal. Ketika yang tinggal di sini berjalan bersama Tuhan, dekat sama Tuhan, sehingga apa saja yang diperbuatnya pasti Tuhan bikin berhasil. Dengan bertambahnya umur, harusnya tambah hikmat. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan diri kita loh. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan sama kita itu, suatu hari Tuhan minta pertanggungjawaban. Bahkan kata-kata kita yang keluar dari mulut kita, kata kita Matius, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat tentang perumpamaan uang mina itu? Pernah dengar? Talenta, pernah dengar nggak? Pernah baca Alkitab semua kan? Wah, ini pasti jago baca Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu udah 40 kali, jangan-jangan ini lebih. Atau nggak pernah baca? Setiap orang dipercayakan, ada yang dipercayakan 5, dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Dan di ujungnya Tuhan minta pertanggungjawaban. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 dikembangkan jadi 4. Ternyata yang 1 nggak dikembangkan jadi apa-apa. Akhirnya dibuang di hadapan Tuhan. Masuk ke ratap dan kertak gigi. Makanya selama kita hidup ini Tuhan percayakan loh, apapun dalam diri kita. Minimal kita bisa ngomong kan? Betul apa tidak? Nggak ada yang bisu kan di sini? Ada yang punya tangan? Semuanya punya tangan semua? Tahu nggak? Itu nanti harusnya dipakai untuk jadi berkat loh. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu harusnya berkat loh. Kalau kita ingin berhasil, kuncinya kita harus disertai Tuhan. Seperti apa yang dialami Yusuf ini. Coba kita lihat ya. Yusuf di kitab Kejadian pasal yang ke-29. Yusuf ini disertai Tuhan sehingga apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, di rumah Potifar ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa
Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakan tangannya. Semua orang kan pingin ini kan. Siapa sih semua orang nggak pingin berhasil? Pak, saya nggak butuh duit. Yang penting saya kaya di surga. Miskin di dunia nggak apa-apa. Jangan mau. Kita butuh US dollar, kita butuh rupiah di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi. Tuhan kenapa pingin kita berhasil? Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar berhasil materi loh. Kata berhasil ini dalam segala hal. Kalau kita pingin berhasil dalam ngatur rumah tangga di rumah ini rumah jadi house of prayer, house of bread, rumah pemulihan, di mana Tuhan bertata. Di sini harus diundang Tuhan yang memerintah dan berkuasa. Nanti kata berhasil itu bukan karena dapat kekayaan yang banyak, beli rumah di mana-mana, asetnya banyak. Kata berhasil itu apa saja yang dipegang tangan Bapak Ibu ini Tuhan mau berhasil. Kalau mau berhasil, kuncinya jalan sama Tuhan. Bagaimana kita bisa berhasil menuju ke tempat yang tidak kita tuju? Tadi kan saya kesini lihat Google Map. Karena saya lihat Google Map, saya dituntun Google Map sampai ke sini. Berhasil kan? Karena ngelihat Google Map. Lah hidup Bapak Ibu kan harus punya seperti Google Map kan? Apa itu? Firman. Sekarang yang jadi masalahnya, siapa yang tiap hari baca firman? Mukanya kayaknya rajin semua 4 pasal tiap hari ya. Di luar sana itu coba yang duduk di luar kelihatannya rajin semua baca firman ini. Katakan amin. Mulai hari ini. Lo disuruh ngomong, ntar lagi makan, tenang. Katakan, mulai hari ini saya harus belajar membaca petunjuk hidup saya supaya berhasil dalam hidup saya. Apa itu? Firman. Belajar firman, renungin firman, lakukan dan praktekkan, hidupmu pasti berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja bertahun-tahun hidupnya nggak berbeda. Kenapa? Yang sakit hati tetap sakit hati, yang marah tetap marah, yang tetap emosian tetap emosian, yang hidup dalam kebencian tetap hidup dalam kebencian, yang nggak bisa ngampuni tetap nggak bisa mengampuni. Ini nggak ada yang sakit hati sama orang kan? Coba lihat kanan kirinya. Mukamu bercahaya, bilang gitu. Mukamu ceria, coba disuruh lihat kanan kiri lu susahnya. Nah, itu dong. Harusnya kehidupan kita kan berubah. Kenapa kita bisa berubah? Alkitab kan katakan kan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi kita lah. Kita ini kan diperbarui di dalam kita. Yang diselamatkan kan manusia roh kita. Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Seperti di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang 25 sampai 27. Itu Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya Tuhan bertahta di dalam hatimu. Coba lihat hati di mana? Pegang hatinya. Di sini di perut, bukan di dada, yaitu paru dan jantung ya. Ini di hati itu di sini. Itu tempat tinggalnya Tuhan. Bayangin, kalau Tuhan bertahta dalam hidupmu, Tuhan sertain kamu nggak? Benar apa nggak? Kitab Yohanes katakan loh, sebelum Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa Roh Kudus untuk menemanin kita, tinggal di dalam kita. Harusnya dia memerintah kita. Kalau kita tunduk sama firman sebenarnya dia memerintah. Dia tinggal di dalam kita, dia menyertain kita, dia mengurapin kita. Kira-kira powerful nggak hidup kita? Kira-kira berhasil nggak jadi orang Kristen? Harusnya dong. Makanya perjalanan orang Kristen itu nggak seperti roda. Dia naik dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Orang dunia kan katanya hidup itu seperti roda, besok di atas, di bawah. Enggak, itu kata orang dunia. Kata firman Tuhan, perjalanan hidup kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Engkau akan naik terus sampai destinasi ilahi, destinasinya Tuhan. Tapi kan harus ngikutin map tadi, namanya firman Tuhan. Nah, kita jalan mau kita sendiri, bertindak semau sendiri, ngambil keputusan semau sendiri, apa yang terjadi? Kacau nggak? Babak belur nggak? Coba kita mau koreksi diri. Selama ini kita pernah ngalami kekacauan semua. Siapa yang pernah ngalami kekacauan? Siapa yang pernah ngalami stres? Khawatir? Bingung? Nggak bisa tidur karena kepikiran sesuatu, pernah nggak? Ribut sama orang? Kok kayaknya damai semua ya?
Pernah kesel sama orang? Ngambil keputusan gagal, bangkrut. Sekarang kita lihat, kenapa kok kita ngalami seperti itu? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan keputusan kita? Makanya kadang kita ngambil keputusan dalam kondisi marah. Siapa yang pernah marah-marah ngambil keputusan malah salah semua? Ini perhatikan ya, kalau lagi marah, diem. Tapi kan susah kan? Pernah kan? Langsung maunya kan plong gitu. Terus 5 menit kemudian, ngapain ya gue marah-marah tadi ya? Pernah kan siapa yang pernah marah-marah setelah itu nyesel? Siapa yang pernah ngalami kayak itu? Sudah marah, setelah marah nyesel. Tahu gak siapa yang buat nyesel? Roh Kudus ingetin, kamu tuh gak bener loh kamu ngomong begitu, gak ada gunanya. Kadang kita ini negur orang sambil marah kan rasanya plong banget kan? Kira-kira orangnya berubah gak? Siapa yang punya suami? Nah, ini yang rata-rata yang istri-istri ini diperhatikan ya. Suamimu punya kelemahan, suamimu punya kesalahan, bikin kesalahan untuk kamu tegur dengan marah. Kira-kira apa yang terjadi? Geger, berantem, atau kamu tambah disayang? Nah, itu suami keluar jalan-jalan. Mau daging kita ngikutin kehendak kita. Kita maunya marah, emosi. Tapi kalau ngikutin cara Tuhan kan caranya ngomong yang baik dulu kan, diem dulu kan. Tenang. Maksud kita benar. Kalau kita ini punya maksud benar, tapi cara kita salah, hasilnya salah. Makanya ngikutin maunya Tuhan itu ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Makanya kita sering gagal, babak belur, stres, bingung, dan kacau tadi karena apa? Ngikutin cara kita sendiri, bukan ngikutin cara Tuhan. Ngikutin caranya Tuhan itu ngikutin kehendaknya. Kasih minum dulu aqua, Coca-Cola atau Sprite. Iya kan? Kita harus ngikutin maunya Tuhan. Siapa yang perjalanan hidupnya mulus terus? Bagus kalau perjalananmu nggak mulus itu. Itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalananmu baik-baik saja perlu dipertanyakan loh. Karena kita bayangin kalau aku percaya Tuhan, aku ikut Tuhan, perjalananku kayak jalan tol dari Merak sampai ke Probolinggo mulus tanpa hambatan. Ternyata lewat gunung, lewat terjal. Kadang kita ikut Tuhan kan nggak tahu kan, ngeblank kan. Ke depan mau ngapain nggak tahu kan. Sampai kadang bingung, Tuhan aku mau ngapain ya ini? Kok kayaknya jalan buntu kok. Aku doa udah jerit-jerit, udah tengkurap, udah sauto, udah delosor kok belum dijawab-jawab. Sudah puasa kok belum dijawab-jawab. Pernah yang berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan? Atau malah ngalami tantangan godaan? Memang Tuhan kadang bawa ke hal seperti itu loh. Karena Tuhan yang singkapkan selangkah ke depan. Tapi waktu kita melangkah ke depan, nanti Tuhan bukakan lagi. Nanti dengerin khotbah saya di YouTube, jangan lupa cari Peter Guntur, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Pasti kalian bertumbuh dan berubah lah pasti. Saya ngajar firman di sana. Nah, kita di bawah Tuhan tuh kadang di jalan terjal, jalan berlumut, licin, ruwet, kacau, dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan tuh sedang ngajarin kita untuk dewasa. Udah nikah berapa lama? Udah pernah gegeran kan? Pernah kan? Tapi nggak sering kan? Kalau yang satu berantem, satunya kasih senyum aja, ya. Tapi kalau istri lagi ngomong, jangan dibantah. Oh, kamu akan ketemu rudal ya. Ini para suami ya. Suami, ini dengerin baik-baik nih para suami nih, harus belajar senyum. Kasih pujian sama istrimu. Kamu tuh luar biasa. Aku tambah sayang. I love you Pul. Nanti kalau istrinya lagi ngomong panjang dan lebar. Nah, istri kan banyak suka ngomong kan? Istri itu pinter loh, ingatannya banyak loh. Dari telenovela, dari film Korea, dari gosip artis, semuanya bisa ingat semua loh. Dia pasti cerita, dengerin aja, duduk manis ya, dengerin. Ya. Kadang istri perlu didengerin dan dipuji loh. Tapi suami-suami, apalagi kita nih orang timur, suruh puji istrinya itu rasanya, kita kan tua pak, ngapain sih kayak gitu-gitu. Ini para suami harus belajar mesra ya. Peluk, pegang, dengerin baik-baik ini. Wanita yang janda-janda nggak usah mikirin yang ini ya. Ini khusus yang suami istri. Wanita itu butuh touch meaning. Touch meaning itu sentuhan penuh makna. Sentuhan penuh makna itu dipegang tangannya,
Harusnya kita laki-laki harus mengerti itu. Wanita itu butuh dipuji, butuh disayangin ini, apalagi ini masih 2 tahun ini, aroma pengantin barunya masih kecium ya kan. Kalian harus bulan madu terus loh. Nanti kalau kamu madumu hilang, tinggal bulannya bulan sabit, horor loh. Harus tetap mesra loh. Saya itu sama istri saya mesra terus. Setiap hari saya puji, saya bilang I love you, kamu tambah cantik dan luar biasa loh. Benar kalau ini tanya orangnya. Ini para suami harus mesra sama istrimu loh. Harus dipuji, disayangin, dicintai, itu kebutuhannya wanita. Kebutuhan laki-laki itu tuh dihormatin, ditempatkan sebagai pemimpin, harus dihargai. Pokoknya itu udah dapat seperti itu, udah beres kok. Kadang karena kita ini nggak ngerti, akhirnya apa? Kita ngambil keputusan sendiri, akhirnya ruwet kan. Gara-gara pencet odol, taruh sabun cucian piring sembarangan, taruh sepatu sembarangan, bisa ribut dan berantem kan? Bahkan ada beberapa orang sampai cerai. Kan konyol itu. Padahal kan butuh pengertian. Makanya dengan berjalannya kita sebagai anak Tuhan, semakin bertumbuh ke arah Kristus, karakter kita ini semakin dewasa, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidupmu tambah mesra. Bukankah hukum yang pertama ngomong begini? Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu kalau disingkat itu hanya 2 ayat ini loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita lakukan ini, hidup kita bahagia enggak? Kita ditempatkan dimanapun, orang itu bisa diberkati melalui kehidupan kita. Sekarang jadi masalahnya, kira-kira suamimu bahagia enggak dengan kamu? Suami ini, istri-istri ini coba koreksi diri nih. Ini para istri nih, kamu bahagia nggak sama suamimu? Harusnya bahagia, katakan saya bahagia. Saya bahagia. Loh, entar lagi makan, tenang aja. Katakan saya bahagia. Saya bahagia. Dengan pasangan saya. Dengan pasangan saya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Aduh, kok berat banget ya ngomongnya ya. Belajar dipuji, disayangin, dicintai. Tahu nggak? Dengan kita ngomong begitu itu, rasanya asing nggak ya? Kita ngomong I love you itu kan berat ya kan? Ini yang punya anak kan? Belajar ngomong I love you sama anakmu. Peluk dia, katakan I love you, aku tuh sayang sama kamu. Anakmu dapat cinta yang penuh di dalam keluarga. Terus di luaran sana ada orang, di luaran sana Anda laki-laki ngomong I love you, bohong kamu. Karena dia udah penuh, dia nggak perlu cinta di luar kok. Ngerti nggak? Ya. Istri nggak pernah dibilang I love you. Ada tetangga bilang I love you, dia merinding loh, itu bisa-bisa. Kenapa orang selingkuh? Karena pasangannya kaku. Makanya meski belajar berubah nih kayak begini nih. Supaya apa? Kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, hidup kita jadi berkat, orang di sekitar kita juga jadi berkat. Katakan, yes. Khotbahnya bagus. Senyum dulu dong. Kita lihat lagi ya. Di Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-20. Tadi kan Yusuf disertain Tuhan kan. Terus di rumah Potifar kan. Terus difitnah kan. Disertain Tuhan, dibuat bikin berhasil, kok ngalami kayak begitu? Makanya perjalanan bersama Tuhan jangan dianggap semuanya baik-baik saja loh. Kalau engkau ngalami nggak baik pun, Tuhan tetap baik kok. Tetap harusnya bahagia. Sekali Tuhan menyertai hidupmu, selama engkau tidak hidup dalam dosa, Tuhan akan tetap menyertai. Jalan terus sama Tuhan. Terus dia difitnahkan sama istrinya, disuruh diajak tidur, dia tidak mau kan. Difitnah. Dan dia jeblosin penjara di ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Di penjara pun juga bukan penjara maling murahan loh. Malingnya di tempatnya penjara para raja-raja loh. Keren kan ini? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lihat di ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ngerti nggak? Ketika dia disertain Tuhan, kalau Bapak Ibu
mau dipercayakan Tuhan lebih gede. Siapa yang ingin dipercayakan Tuhan lebih besar? Hikmat, wahyu, pengertian, terutama berkat. Yes, katakan gitu. Kalau ngomong berkat itu yang senyum bahagia gitu loh. Nyanyi dulu. Kurang lebih harganya 1 M lebih. Kamu setia jalan sama Tuhan, setahun 2 tahun kamu akan dipercayakan rumah yang harganya 2 kali lipat dari tempat ini. Bisa tinggal di Puri atau di Pik 2. Atau bisa jadi suatu hari pekerjaanmu diberkati luar biasa, kamu tinggal di Pondok Indah. Katakan yes gitu loh. Kalau ngomong berkat itu seneng gitu loh. Orang ngomongin berkat kok yes. Tenang, sebentar lagi makan. Amin. Yusuf setia. Sekalipun dia ngalami masa yang sulit, masa yang gak enak, dia setia, di penjara setia, dipercayakan oleh kepala penjara itu ngurusin. Ini lihat nih, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang harus mengurusnya. Dia setia tetap melakukan karena Tuhan menyertai dia sampai berhasil. Waktu di penjara, dia kira-kira rapi nggak? Karena dia melihat kok suatu hari lewat mimpinya dia akan menjadi pemimpin. Betul apa enggak? Yusuf kan punya mimpi yang datangnya dari Tuhan, jadi pemimpin. Dia mempersiapkan diri sebagai pemimpin dong. Nggak mungkin dia compang-camping. Dia pasti cukur jenggotnya. Kalau orang Timur Tengah kan jenggotan semua kan. Jambangnya, kumisnya pasti dirapi. Ini suatu hari aku jadi pemimpin. Dia mempersiapkan diri. Tuhan itu ingin memberkatin kita dengan kapasitas yang gede sekali loh. Ngerti nggak? Yang di luar ngerti nggak ini? Tuhan mau berkatin kita dengan yang besar. Amin apa enggak ini? Tuhan mau berkatin kita dengan skala yang lebih besar loh. Tapi seringkali berkat yang besar itu nggak nyampe sama kita. Karena apa? Kita nggak berikan wadahnya yang terlalu kecil. Akhirnya jatah itu nggak sampai kepada kita. Ngerti nggak ini? Kita minta diberkati beras 50 ton, tapi bawaannya hanya 1 ember. Ya mana bisa? Siapin gudang dong harusnya. Ngerti nggak ini? Tuhan berkatin kita sesuai dengan kapasitas kita. Perbesar kapasitas kita hari ini. Bagaimana cara memperbesarnya? Kamu nempel sama carangnya. Carang nempel sama pokoknya. Di ujungnya kamu akan diberkati powerful dan dahsyat sekali. Seperti Yusuf. Dia setia mengerjakan segala sesuatu, di ujungnya dipromosi. Kamu setia bangun keluarga yang baik, kamu diberkati. Udah punya anak belum? Ya nanti punya anak 14 ya. Kebanyakan. Nanti diberkatin anak, bisnis tambah berkembang, usaha berkembang, dipercayakan yang lebih besar, semakin powerful. Bikin rumah ini menjadi Tuhan bertahta dan berkuasa. Dengerin baik-baik ini. Kalau pingin keluarga kita bahagia, sejahtera, makmur, dan sentosa, gemari palo jinawi, Tuhan harus menjadi pemimpin di dalam keluargamu. Pertama, yang punya otoritas itu suami. Yang suami-suami katakan yes gitu. Katakan aku bangga. Loh, diajak ngomong susah. Katakan saya bangga sebagai laki-laki. Karena Tuhan percayakan otoritas yang pertama di dalam keluarga. Baru istri makanya tidak boleh ngambil otoritas suami. Nanti jatuhnya seperti Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Hawa ngambil otoritas suaminya, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan suaminya bukan pergi jauh loh, di sampingnya diam aja nih, terus disuruh makan. Padahal dia omongin tetap makan, dan apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Akhirnya kutuk sampai di tempat ini kan. Untung ada Yesus. Ngerti gak? Istri tidak boleh ngambil otoritas suami. Bagian suami mengasihi istri, mencintai istri, memuji istrinya, cukupin, kasih duit, beliin LV, Louis Vuitton, Hermes, mobil yang bagus, pakai gitu-gitulah. Ajak liburan ke luar negeri, sayangin, dan jangan merendahkan, ngomong kasar, nyakitin. Biasanya ya orang yang tidak kenal Tuhan itu, kalau suami istri ribut, langsung dibawa-bawa nenek moyangnya, dibawa-bawa. Dasar nih, papamu kayak begitu, keluargamu kayak begitu. Siapa yang pernah ribut kayak begitu? Kamu dasar keluarganya kayak begitu semua. Kayaknya nggak ada di sini, kayaknya mesra semua ya. Yang di luar ngerti apa enggak nih? Banyak orang seperti itu kan. Sekarang mulai puji, ngomong yang baik, ngomong yang kita lihat di dalam hidup orang lain itu adalah janji Tuhan.
bukan kenyataan. Kalau kita ngelihat kenyataan kan enak kan, ngelihat pasangan yang nggak bener gitu kan. Bener apa nggak? Karena nggak ada yang sempurna. Yang dilihat tuh, yang diperkatakan itu adalah janji Tuhan terhadap pasanganmu. Dia pengen jadi orang yang sukses, berhasil, diomongin itu, kamu tuh luar biasa, kamu tuh swabar, padahal ya gitu ya kan. Tapi harus diomongin, didoakan terus. Suatu hari dia akan terjadi hal seperti itu. Powerful. Hidupmu akan mesra. Makanya suami istri kalau mesra, kamu akan menikmatin rumah tanggamu seperti surga di muka bumi. Katakan amin. Tapi kalau suami istri ribut, gegeran, berantem, kamu berada di pinggiran neraka tau. Mau makan gak enak, mau tidur gak enak. Suami istri ribut itu gak boleh lebih dari 12 jam. Sekarang kalau istrinya buawel cerewet itu ya, ini suaminya gak banyak yang datang, ibu-ibu banyak yang datang ini kelihatannya ya. Kalau suami istrimu rewet bawel, peluk cium, sorry ya sayang. Tapi itu ibu-ibu ini susah sekali kan ngomong minta maaf. Di luar kayaknya cepet minta maaf kelihatannya mukanya. Suami istri harus sering ngomong minta maaf, itu harus mudah sekali loh. Tapi buat orang egois, sombong, belagu, susah ditegur, susah dinasihatin, selalu merasa dirinya benar sejagat raya, orang lain salah semua. Ngomong maaf itu kayaknya padahal katakan sekarang tak ajarin. Maaf, coba ngomong maaf. Saya salah. Saya yang berubah. Saya akuin itu. Sekarang tak ajarin begitu, nanti praktek ya. Kan nggak ada beratnya kan. Tapi kenapa seringkali susah diomongin? Enak aja kan dia yang salah, masa yang suruh minta maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Kesel, jengkel kan. Coba perhatikan, kita yang sering kesel sama orang itu, kenapa? Ini yang ketawa-ketawa ini pasti tertemplak ini. Kita marah itu, kita kecewa, kita sakit hati, kita kesel itu gara-garanya apa? Kita pingin mendapatkan perlakuan dari orang lain yang seperti kita mau, dan ternyata kita nggak dapatkan. Ujungnya kita kecewa, kesel, ujungnya meledak, marah, benci, dendam. Dan kan kita nggak bisa atur mulut orang. Jangan ngomong begitu ya, jangan ngomong begitu. Tunggu dulu, langsung dipencet bibirnya kan nggak bisa kan? Bagian kita kan yang paling kita bisa kan jaga hati. Orang boleh ngomong apapun juga. Saya ini sedang naik unta, ada chihuahua kaing-kaing, cuek aja lah. Ingat pepatah itu? Ibarat kafilah, apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi sekarang enggak. Anjingnya menggonggong, gigit kita diem aja. Akhirnya kita jengkel, sakit hati. Akhirnya mukanya nggak berbahagia lagi, nggak bisa berbahagia lagi. Aku bernyanyi dengan cemberut, mana bisa. Harus belajar beresin hati di area sini ya, supaya keluargamu diberkati, supaya rumah ini diberkati. Terus sekarang nih ayat terakhir, katakan jangan dong. Jangan dong. Ini saya ngomong nih, sebentar lagi nih akan selesai nih ayat terakhir. Jangan dong. Khotbahnya bagus bilangnya. Khotbahnya bagus. Oh, makasih ya. Meski dipaksa dulu loh ya kan. Di Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dengerin baik-baik. Hari ini kita punya rumah, bersyukur ya, puji Tuhan ya. Ada tinggal di apartemen, ada di mansion, ada yang di villa. Ini kelihatannya orang kaya semua. Kelihatan muka-mukanya muka diberkatin semua. Kok ya amin gitu yang kenceng apa? Tapi tujuan kita itu bukan tinggal di muka bumi. Di muka bumi ini sementara. Suatu hari kita akan berada di tempat kediaman Tuhan yang kudus, memerintah bersama Tuhan. Hari ini kita persiapkan, dan Tuhan kerjanya membimbing kita. Cara membimbingnya yang dengerin khotbah pendeta antik kayak begini ini loh ya kan. Ada yang ini saya bawa kalian ini mati daging sambil tersenyum loh. Ini kok kayaknya kena saya ini dari tadi ya. Bagus. Saya kalau khotbah ada orang tersinggung, puji Tuhan, bagus itu firman buat kamu. Tapi kan banyak orang dengerin firman, ada istrinya tuh, firman buat kamu tuh, cocok buat kamu. Siapa yang pernah kayak gitu? Cocok. Yuk coba suami gue datang ke tempat ini. Siapa yang pernah pikir gitu?
Dengerin khotbah untuk orang lain. Dengerin, kalau Bapak Ibu dengar firman, siapapun pendetanya, siapapun yang khotbah, itu firman bukan buat suamimu loh, itu firman buat kamu. Untuk ngubah hidupmu. Dan suami istri perhatikan baik, jangan berusaha kamu ngubah suamimu seperti yang kamu mau. Kamu pingin dia seperti Yesus, malah kamu dapatin dia seperti Yudas loh. Kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Katakan, saya dipanggil menjadi serupa dengan Yesus. Ngerti nggak? Tapi kita coba berusaha dengan kekuatan kita merubah orang lain. Terus ketika didapatin pasangan kita atau orang lain kita nggak berubah, kita biasanya ngapain? Kecewa, kesel, jengkel, marah, terus nyalain Tuhan. Lah apa urusannya gitu ya kan? Wong bukan bagianmu kamu kerjakan. Bagian kita adalah merubah diri kita. Nanti orang di sekitar kita menikmatin Tuhan. Bersyukur kan dapat rumah baru. Dari rumah ini kamu akan dipercayakan hal yang lebih gede lagi. Setia saja, lakukan saja. Undang Tuhan masuk dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kamu akan menikmatin surga di muka bumi. Saya ini kebiasaan pergi sama-sama dengan istri saya kan. Ketemu sama orang, meeting, ke mall dan lain sebagainya. Ketika saya ada ketemu sama orang dan istri saya tidak ikut, saya jalan ke mall, kok ada yang hilang ya, siapa ya? Ternyata istri saya nggak ada. Kayak biasa pergi berdua. Kenapa? Karena dengerin baik-baik, pernikahan Kristen itu tidak boleh cerai loh ya. Katakan tidak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Karena gereja nggak keluarin surat cerai. Katakan gereja nggak keluarkan surat cerai. Kita sekali menikah untuk selamanya. Mau dulu waktu mau menikah bodinya kayak gitar Spanyol seperti ini. Nanti dia umur 50, 60 mulai berubah seperti piano, tetap disayangi. Katakan amin. Tapi istri juga harus belajar, jaga tubuh, jaga pola makan, jaga hidup juga. Percantik diri kayak Oma ini, tambah tua, tambah cantik. Oma umur berapa, Oma? 80 masih seger, fit, jadi berkat kok. Nah, harusnya kita seperti itu ya kan. Karena ngerawat diri, tanggung jawab. Kita setia dengan perkara apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan akan tambahkan. Kamu setia tinggal di rumah ini, nanti Tuhan pertambahkan rumah di Puri mungkin, atau di Green Lake yang lebih keren, lebih bagus. Di Puri kayaknya kamu kerjanya di JC kan, deket itu. Pasti percaya saja, kamu lakukan bagianmu, Tuhan akan tambahkan, perbesar kapasitasmu. Hari ini kamu kerja bagian apa? Apoteker. Suatu hari kamu akan punya apotek. Tidak hanya 1, 5, 10, lebih dari itu kok. Kan kembangkan kapasitas dong. Ya kalau kamu hanya sekedar ya aku cukup lah hari ini, ya kamu gak akan jadi apa-apa. Kembangkan kapasitas itu. Kembangkan. Sebab dari sana Tuhan akan bawa kita berjalan menuju kebesaran. Dimulai dari kecil. Saya ini jadi hamba Tuhan dari tahun 97 jadi pendeta. Orang kenal saya tahun 2021. Bayangin itu berapa tahun dulu? 20 tahun itu. Dari 20 tahun itu saya setia melakukan setia khotbah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 20 orang, sampai hari ini dipercayakan banyak. Saya muridkan banyak orang. Dan saya ini bukan siapa-siapa, saya sering saksikan ini. Saya ini dari Jawa, dari Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar, dari anak keluarga yang sederhana. Dari keluarga yang sederhana, saya bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya tinggal di Jakarta, dipercayakan banyak hal sama Tuhan, karena Tuhan di dalam saya. Kalau Tuhan ada di dalam keluargamu, Tuhan menyertai hidupmu, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Tapi kalau kamu berusaha pakai kekuatanmu sendiri, babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Amin. Diberkati? Batuk dulu. Yes, saya melihat orang diberkatin Tuhan. Kelihatannya sudah mau lapar dan saya mau selesai ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami menyerahkan rumah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau dedikasikan rumah ini menjadi rumah berkat. Dari rumah ini orangnya diberkati, keluarganya diberkati, suami istri ini diberkatin Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk Ronald. Tuhan, jadikan dia imam, raja, nabi, dan guru dalam keluarganya. Pekerjaan, apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berkati dia, berkati dia,
Berkati dia. Urapanmu mengalir dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Untuk istrinya juga diberkatin Tuhan. Tuhan berkati dia. Umur panjang, hikmat, pengertian. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan beri, percayakan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Bahwa dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pakai kedua orang ini jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu atas rumah ini. Kami dedikasikan rumah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Doni dengan Ibu, diberkatin Tuhan. Pekerjaan bisnis usahanya diberkatin Tuhan. Oma, semua keluarga di tempat ini semuanya diberkatin Tuhan. Diberikan umur panjang, sehat. Segala sesuatu yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Yang belum nikah dapat pasangan yang hidup takut akan Tuhan. Ganteng, cantik, dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Dan kami tolak semua yang datangnya bukan daripada Tuhan, yang menempati rumah ini. Kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya mulai hari ini, rumah ini jadi rumah di mana Tuhan bekerja, Tuhan bertahta. Rumah ini diberkatin Tuhan. Jadi berkat tetangga kanan kiri. Dan semuanya yang dikerjakan di rumah ini diberkatin Tuhan. Yang masuk ke rumah ini merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Kami percaya pakai Ronald dan Ella semakin hari semakin powerful. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hey, saya mau berdoa. Ada nggak orang yang sakit di sini? Ada Pak. Apa? Ponakan kami Sakit apa? ada tumor di kepala, sudah dioperasi. Nah nanti ini mau masuk lagi untuk pemeriksaan kedua kali. Ibu sakit apa? Oh iya. Di luar? Kayak miliknya. Nggak ada. Luar biasa yang di luar ini orang yang sehat-sehat semua. Ibu mau tak doain? Iya. Mau saya doain nggak? Doakan saja. Nggak usah. Makasih. Ayo, nggak apa-apa. Saya doain Ibu ya. Ibu taruh dadanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Ibu ini yang batuk tidak sembuh-sembuh. Aku berdoa semua organ tubuhnya, parunya, jantungnya, apapun lah, pembuluh darah, urat saraf. Aku berdoa kuasa Tuhan itu sedang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku impartasikan urapan Tuhan itu turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa itu turun mengalir. Roh Kudus jamah dia, jamah dia, jamah dia, jamah dia. Aku berkata-kata, batuk, pergi, tinggalkan. Urapan Tuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Aku percaya tubuh ini bait Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Waktu besok dicek di medical, aku berdoa penyakit-Mu hilang. Amin. Biar Tuhan sendiri yang campur tangan. Kami tahu Allah pencipta langit dan bumi mengasihi semua orang. Tidak melihat siapapun orangnya, tidak melihat apapun kondisinya. Aku berdoa tubuhmu sehat. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak ada sel penyakit-penyakit. Aku berdoa engkau umur panjang dan diberkatin Tuhan. Punya keluarga yang semakin powerful. Apa saja yang dikerjakan tanganmu diberkati. Semua sakit penyakit yang datangnya bukan daripada Tuhan, aku usir dan tinggalkan dalam tubuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan.